Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Renata Ramadhani Putri Supriyadi dari kelompok 1, materi peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan submateri dari peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu dakwah Nabi periode Mekah. Dakwah Nabi periode Mekah. Yang harus didakwahkan Rasulullah SAW di awal kenabiannya adalah sebagai berikut: A. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. C. Kesucian jiwa. D. Persaudaraan dan persatuan. Tujuan dakwah Rasulullah SAW adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam. Orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khalid, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Abu Bakar As-Siddiq juga berdakwah ajaran Islam sehingga ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri untuk masuk Islam. Di antaranya Abdul Ammar dari Bani Zuhroh dan Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian setelah turunnya wahyu berupa Al-Quran surah 26 ayat Asy-Syura. Tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW antara lain: 1. Mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Beberapa kaum kafir Quraisy menyatakan masuk Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW pun menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah, yaitu 1. Abu Dzar al-Ghifari, seorang tokoh dari kaum Ghifar. Yang kedua, Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang penyair terpandang dari kaum Daus. Yang ketiga, penduduk Yasrib, Madinah. Reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Dalam bukunya, Profesor Dr. Asy-Syalabi telah menjelaskan sebab-sebab kaum Quraisy menentang dakwah Rasulullah SAW, yakni: A. Kaum kafir Quraisy, terutama para bangsawannya, sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antara semua orang. B. Kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan azab neraka. C. Kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidup bermasyarakat warisan leluhur mereka. D. Dan kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW karena Islam melarang menyembah berhala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.